Halo, selamat malam. Ini ada Tasya dapat. Di sana ada Tasya Toma. Di sini ada Irna Sebo. Di sini ada Ibu Ice. Dan ini lagi Mbak, namanya siapa sih Mbak? Aku kok kenal ya? Erlin. And the little one is called Ivan. Nah, kami malam hari ini lagi dolan-dolan ke taman kota namanya City Park. Karena ada salah satu dari mereka ini, si Tasya ini, dia merayakan ulang tahunnya yang keberapa Tasya? 17 tahun, dalam bahasa Inggrisnya disebut Sweet 17. Itu usia melepas masa remaja sekaligus memasuki tahap usia dewasa. Nah teman-teman, kamu ini kan sudah hampir 3 tahun bersama dengan Tasya. Pasti kalian punya banyak pengalaman. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang gembira, ada juga yang sedih. Saya mau tanya nih, apa kira-kira kesan kamu selama ini hidup bersama dengan Tasya Toma? I just want to ask your short opinion about your present experience as you go along with Tasya Toma. Could you say something, Ivan? Kira-kira apa yang paling menarik dari Tasya Toma dan apa yang perlu kamu usul untuk perbaikan hidupnya ke depan? Ivan bisa ngomong sesuatu? Paling menarik Menyenangkan buat Ivan, kalau sudah belajar bersama, Hanya itu? terus bercanda bersama, terus banyak momen, terus momen-momen kita lewati bersama. Habis itu sudah ininya belajar bersama sih. Oke, saya pindah ke orang berikutnya, Erlin. Kira-kira apakah ada sesuatu yang mengesankan buat Erlin kenal si Tasya selama ini, atau ada juga usulan untuk perbaikan ke depannya? Yang mengesankan itu saat kita cerita-cerita curhat WhatsApp, terus belajar juga ini, sama kalau dia suka orang gila banget. Iya, kalau belajar itu tikam kepala ya? Ya betul. Betul? Betul betul. Ya, kalau sudah pegang buku itu no comment lagi ya. Komen. Terus, Namanya kutu buku, Mbak, bukan kutu busuk ya. terus ini yang harus diperbaiki dari Tasya tuh kalau bad mood banget. Oh, kalau dia lagi bad mood tuh dia Kalau tidak dia bad mood tuh dia tidak omong dengan murung, semua betul orang. ya. Jadi dia harus perbaiki itu betul. Perbaiki supaya dia lebih bahagia ya, apalagi hari ini kan birthday tak? Iya betul. Nah itu Tasya, itu usulan dari Erlin. Terima kasih Erlin. Kemudian ibu guru yang selama ini belum jadi PNS, apakah punya komen tentang Tasya? Selama ini kamu sudah hampir 2,5 tahun. Jadi kesan pertama saya buat Tasya itu dia orangnya baik tapi dia tegas. Itu yang paling saya suka. Jadi selain dia baik, dia tuh tegas. Jadi kalau dia sudah bilang A, itu A, tidak akan berubah lagi. Jadi dia orang yang tetap tegas, tidak berubah. Kukuh pada pendirian. Dan kamu suka itu. Saya suka. Apakah ada hal yang perlu diperbaiki sebagai kawan? Kamu punya usulan untuk ke depan? Ya, kalau dari saya sendiri tidak ada. Tidak ada. Karena selama ini saya nyaman-nyaman saja. Nyaman saja dengan C. Oke, thank you C. Kemudian Ibu Polwan yang calon polisi di sana, apakah mereka baru selesai jadi paskibraka ya? Apa punya komen sesuatu tentang Tasya yang rayakan 17 tahunnya ini? Kalau dari saya sendiri, untuk Tasya mungkin saya belum terlalu dekat begitu. Ya. Bukan belum terlalu dekat, maksudnya selama ini mungkin kami hanya sebatas teman asrama begitu, tidak Ya. sama kayak Erlin atau mungkin Ivan yang Sejak dekat masih sekali SMP dia. ya. Masih SMP. Tapi sejauh ini buat Tasya yang baik menurut saya itu, ini Tasya itu tegas, terus kalau
tidak pelin-pelan orangnya begitu. Kalau misalnya ini sudah jawab kalau dia mau yang ini, dia tidak akan berubah lagi ke ini tempat lain, ke pendapat yang lain. Dia tidak akan ikut orang begitu. Dia akan tetap yang pendapat sendiri. Terus mungkin hanya itu aja. Terus baik kalau misalnya sudah sering cerita juga mulai terbuka begitu, baik dengan kita begitu. Kalau saya boleh tanya, apakah ada sesuatu yang kamu dapat dari dia ketika kamu belajar sama-sama di sekolah ataupun di rumah, berbagi ilmu misalkan? Ya, ada. Kami juga meskipun tidak sering atau jarang kita belajar bersama, tapi sekali kami belajar bersama itu bagus sekali belajar. Pasti berbagi pendapat. Thank you Erlin, nanti kalau kamu jadi polisi jangan lupa gajimu untuk Tasya ya. Oke, terima kasih Erlin. Sekarang saya berpindah ke rambut Tasya. Ini juga ibu polisi yang punya niat kuat sekali. Apa kira-kira kesan kamu selama ini bersahabat dengan Tasya? Kesan saya pacar kalau Tasya tahu main pacar dia baik dan baik juga tegas pacar. Yang saya suka dari dia itu pacar. Ini kalau sudah belajar pacar itu menyenangkan. Dia ini kalau kasih pengertian ke kita pacar, kayak memberikan ilmu ke pacar. Kadang juga kita ya baik mengerti itu, kadang juga Iya. pokoknya itu ini dia baik pacar. Jadi seusia 17 tahun ini, kamu rasa ada banyak sekali hal berharga yang bisa Tasya bagikan untuk teman-temanmu? Misalnya ilmu pengetahuan misalnya. Ilmu pengetahuan. Saya tahu dia tahu banyak. Iya pacar. Berbagi dengan kami anak selama, apalagi khususnya untuk di ruang kelas 12. Jadi kalau yang kurang kesan gitu pacar, dia kadang cuek pacar. Oh, dia kadang-kadang cuek, dia masa bodoh. Cuek, Itu pacar. perlu dia perbaiki. Iya pacar. Karena dia lebih patuh pada moodnya. Itu kan. Sehingga dia lebih taat pada moodnya bukan pada temannya. Itu juga satu sikap yang kadang-kadang ada untungnya, ada juga ruginya. Oke, terima kasih Tasya. Sekarang giliran Pater Koma. Pater Koma sudah kenal Tasya sampai sekarang. Dari pertama kali kita langsung belajar online ya. Pertama, saya menyampaikan beberapa hal yang luar biasa dari Tasya. Itu saya kenal Tasya itu punya kemampuan akademik yang baik. Dari mana saya tahu ini? Ternyata kamu punya ketekunan dalam hal mempelajari sesuatu. Mungkin ini perlu dipertahankan, bahkan bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-temanmu yang lain. Itu yang pertama. Kedua, Tasya itu menyimpan begitu banyak bakat. Saya ingat awalnya saya lihat Tasya itu terlalu diam, meskipun dia pandai tapi dia diam. Sehingga saya bilang itu tidak cukup Nona, ilmu itu perlu ditunjukkan. Caranya bisa lewat hal-hal yang seperti belajar musik, berpidato, ikut lomba, sehingga kamu punya ilmu itu juga ditunjukkan pada orang lain. Yang saya kenal sekarang Tasya itu bisa dirijen. Kemarin itu satu yang surprise buat saya, dirijen terbaik buat saya itu. Kemudian kedua, Tasya bisa main biola. Itu ketiga, Tasya bisa main gitar dengan sangat cepat. Meskipun belakangan gitarnya, tapi dia saya tunjukkan di kelas itu dia kunci-kuncinya itu benar semua. Keempat, dia juga bisa menyanyi. Dan saya pikir potensi ini coba dikoleksi lagi untuk ke depan Tasya bisa maju sebagai modal untuk belajar, tidak hanya punya pengetahuan tapi juga punya keterampilan. Dan yang paling saya suka kalau Tasya itu dia mau jadi lektor di gereja, saya ingin bisa tambah lagi. Kenapa? Dia punya suara itu disebut suara mikrofonis. Suaranya itu enak untuk dengar seperti penyiar televisi Metro TV atau Kompas TV. Dan hari ini Tasya 17 tahun. Congratulations Tasya, selamat untuk perayaan ini. Semoga Tasya bertumbuh sehat secara rohani, jasmani maupun secara spiritual. Jangan lupa Tuhan ya.
Doa itu penting. Kamu kemanapun nanti belajar, bekerja, harus tetap percaya pada Tuhan. Itu kesan dari Hotel Koma. Sekarang saya ingin dengar dari Tasya sendiri, kira-kira apa yang Tasya alami sekarang ini? Apakah gembira karena masih bisa rayakan sama-sama meskipun Bapak dan Mama tidak ada? Bagaimana perasaanmu sekarang, Tasya? Bisa ngomong sesuatu? Perasaannya itu senang karena walaupun saya jauh dari orang tua, saya sekolah di tempat orang lain begitu, tapi saya juga punya orang-orang baik di sekitarnya saya. Mereka selalu bantu saya untuk menjalani kehidupan bahkan tanpa orang tua. Sebagai anak remaja, bagaimana perasaan ini, peralihan masa dari remaja menuju ke dewasa? Apakah ada perubahan? Apa ada perasaan yang mulai berpikir ini melepaskan remaja hingga mulai anjak dewasanya? Kamu rasa bagaimana? Kalau yang dulu itu memang saya tidak bisa diam dan cuek juga. Ya. Sampai sekarang cueknya masih tetap, tapi sudah agak kurang untuk kurang lagi tidak bisa diamnya dia. Jadi Aktif ya? sudah lebih kalem lagi gitu maksudnya. Lebih kalem, lebih matang, lebih berpikir panjang ya. Apakah itu kamu rasa sesuatu tanda bahwa kamu sudah menuju ke dewasa? Iya, itu. Karena dari situ juga kalau misalkan dulu kalau saya ada emosi sekali begitu tuh pasti marah-marah tidak jelas. Tapi kalau semakin di sini kalau saya emosi itu kadang saya diam, tidak bisa, lebih pilih diam karena kalau diam juga itu tidak akan tambah masalah. Oh, kalau dia tidak tambah masalah, Iya. bukannya semakin banyak masalah. Iya berdasarkan yang saya alami. Ya, oke, itu kan beda-beda ya setiap orangnya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah datang semua merayakan ulang tahun seadanya, karena 17 tahun itu satu fase peralihan melepaskan keremajaan dan memasuki tahap kedewasaan. Ya, kalau saya kan bukan dewasa lagi, saya sudah senior. Saya jangan pikir saya lagi usia 17 tahun, saya ada apa? Tapi semangatnya tetap 17-an, ya. Usia itu kan usia spiritual, usia fisik, dan usia psikologis kan beda-beda. Ada orang yang usia psikologisnya lebih tua daripada usia fisiknya, atau sebaliknya, kan beda-beda. So, selamat merayakan, semoga senang. Tasya senang hari ini? Senang banget. Ya, kita semua senang, mendoakan Tasya selalu dan tetap semangat. Thank you, Tasya. Happy birthday to you. Happy birthday.